Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Triyati dengan NIM 22042276. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perihal sumber-sumber hukum administrasi negara pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yakninya Ibu Rahmadona Fitri Helmi SAP MPM. Baiklah, mungkin saya langsung saja terkait materi sumber-sumber hukum administrasi negara. Di mana menurut Bahsan Mustafa, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum yang kaitannya dengan hukum administrasi negara. Dengan adanya pencairan ketentuan-ketentuan mengatur administrasi negara pada tempat tersebut. Nah, pada sumber hukum administrasi negara ini memiliki macam-macam sumber hukum yang terdiri dari 6 sumber hukum administrasi negara. Baiklah, kita masuk aja kepada sumber hukum yang pertama, yakninya Pancasila. Pancasila dalam hukum administrasi negara mengatur kewenangan, tugas, fungsi, dan tingkah laku penyelenggara negara sebagai pejabat administrasi negara. Negara mengatur kebijakan administratif negara dalam menggerakkan organ negara sehingga dengan norma kaidah hukum administrasi. Nah, contoh dalam sumber hukum administrasi negara pada Pancasila ini yakninya pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini berorientasi pada pengamalan nilai-nilai ketuhanan dengan objeknya adalah manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikaji pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terletak pada alinea kedua yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Baik, kita masuk kepada sumber hukum administrasi negara yang kedua, yakninya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan ini adalah dalam arti material, yaitu sebuah peraturan perundang-undangan dari tingkat yang tinggi sampai ke tingkat yang rendah yang isinya mengikat setiap penduduk. Nah, di mana contohnya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, keputusan presiden atau Kapres, peraturan daerah atau Perda, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Baiklah, kita masuk kepada sumber hukum administrasi negara yang ketiga, yaitu kebiasaan atau konvensi. Nah, kebiasaan atau konvensi ini adalah suatu tindakan atau praktek alat administrasi negara terdahulu dijadikan sumber hukum bagi tindakan alat administrasi negara lain. Namun, perlu diketahui bahwa keputusan alat administrasi terdahulu atau praktek administrasi negara yang dapat dijadikan sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, contohnya yakni adanya administrator yang menyatakan akan diadakannya perbaikan apabila ditemukannya kesalahan pada suatu kebijakan, di mana tindakan ini tidak ada
tertuang pada aturan yang berlaku, namun telah menjadi kebiasaan terdahulu. Nah, kita masuk kepada sumber hukum administrasi negara yang keempat, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi ini memiliki arti yaitu suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, contoh dari jurisprudensi ini adalah isu tanah yang izin hak penguasaan hutan tanah industri oleh Menteri Kehutanan kepada PT Adindo Hutan Lestari Salus tanggal 7 Mei 2012 yang menyatakan bahwa prinsip dasar hukum administrasi negara menyatakan bahwa perubahan suatu keputusan tata usaha negara harus dapat menjamin tidak menjadi beban kerugian pemegang keputusan tata usaha negara yang akan dibatalkan. Baiklah, kita masuk kepada sumber hukum administrasi negara yang kelima, yakni traktat. Traktat sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Di mana contoh traktat ini yaitu perjanjian ekonomi antara anggota APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, di mana adanya ketentuan dalam menindaki kebijakan perkembangan ekonomi dan investasi sesuai perjanjian dan harus memiliki perizinan. Nah, kita masuk kepada sumber hukum administrasi negara yang terakhir, yaitu sumber hukum administrasi negara yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan serta bersistem khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Nah, pada contoh doktrin ini yaitu suatu ajaran fungsionar defied, yaitu suatu ajaran yang menyatakan dianggap sah keputusan-keputusan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh seorang alat administrasi negara yang sebetulnya secara yuridis formil kewenangannya untuk mengeluarkan atau menerbitkan keputusan-keputusan dianggap tidak sah. Nah, mungkin cukup sekian materi presentasi sumber-sumber hukum administrasi negara yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.